Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas, projek, basis data big data kelompok kami dengan judul analisis distribusi usaha mikro dan, kecil sektor pertanian di Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada anggota kelompok kami yang berjumlah dengan 6 orang. Di sini yang pertama ada, eee, yang bernama Kamil dengan NPM 065122201877 dan yang kedua ada Delia Wahyudi Sapitri dengan NPM 0651211096. Dan yang ketiga ada Wildan Abdillah dengan NPM 0651211156. Dan yang ketiga ada Muhammad Rafi Santoto dengan NPM 065121116066, dan saya sendiri M Adam Jakaria dengan NPM 0651211169 dan Latif Ali Firdaus dengan NPM 0651211170. Baik, untuk pemaparan pertama saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk pertama itu latar belakang masalah. UKM atau usaha mikro dan kecil sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah Jawa Barat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Namun informasi yang terperinci tentang jumlah dan distribusi UKM tidak di tiap desa masih minim sehingga pemerintah sulit dalam menentukan area prioritas untuk dukungan atau intervensi lebih lanjut. Dengan memahami distribusi UMK pertanian dapat diberikan bantuan yang tepat sasaran, terutama di wilayah yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Ya, bisa selanjutnya. Next. Baik, di sini ada tujuan dan saran dengan ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada analisis distribusi yang yaitu menghasilkan analisis yang mendalam tentang distribusi UMKM pertanian di Jawa Barat. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, yaitu mengidentifikasi desa atau kelurahan yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan UMKM pertanian. Dan yang ketiga ada dukungan pemerintah, yaitu mengidentifikasi desa atau kelurahan yang memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mengembangkan UMKM pertanian. Dan yang keempat ada rekomendasi kebijakan, yaitu memberikan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan berdasarkan analisis distribusi dan tren UMKM pertanian. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya. Di sini ada metodologi, sumber datanya, jenis data, data eksternal yang berisi jumlah UMK pertanian di setiap desa atau kelurahan di Jawa Barat. Lalu ada sumber data, data yang diberikan melalui survei atau database dari instansi terkait di pemerintahan daerah Jawa Barat. Data tersebut meliputi kode BPS kota atau kabupaten, nama kota atau kabupaten, nama kecamatan, lalu ada nama desa, jumlah UMK pertanian, dan tahun. Lanjut. Baik, di sini untuk teknik analisis yang kami lakukan, pertama kami melakukan analisis deskriptif. Kami menggunakan statistik deskriptif dan peta tematik untuk melihat pola distribusi UMK pertanian. Yang kedua, kami melakukan analisis diagnostik menggunakan decision tree untuk mengidentifikasi faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat keberadaan UMK di tiap wilayah. Next. Baik, untuk tahapan penelitiannya, pertama kami melakukan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data jumlah unit usaha mikro dan kecil di sektor pertanian per desa atau kelurahan. Yang kedua, melakukan praproses data, membersihkan
dan menyiapkan data untuk analisis. Yang ketiga, analisis data, melakukan analisis deskriptif dan prediktif untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Yang keempat, melakukan analisis geografis, membuat peta distribusi untuk memvisualisasikan pola dan potensi ketahanan pangan. Yang kelima, kami melakukan visualisasi hasil dengan menampilkan hasil dalam bentuk grafik dan peta untuk memudahkan pemahaman. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada jadwal penelitian. Pertama, sesuai tahapan yang tadi, pertama ada pengumpulan data pada minggu pertama, lalu pada minggu kedua kami melakukan pre-processing dan analisis clustering, dan pada minggu ketiga kami melanjutkan analisis clustering dan analisis geospasial. Selanjutnya di minggu keempat kami melakukan analisis geospasial dan visualisasi. Untuk pembuatan jurnal kami melakukan dicicil setiap minggunya sampai minggu kelima. Next. Untuk pembagian tim proyek, di sini pada pembuatan jurnal terdapat Kamil dan Delia Wahyuni. Lalu ada Wildan Abdillah untuk membuat presentasi atau PPT. Lalu ada saya sendiri Muhammad Rafi Chandroto untuk mencari data. Lalu ada Muhammad Adam Zakaria untuk menganalisis data. Lalu ada Latif Ali Firdaus untuk memvisualisasi data. Kesimpulan, penelitian ini berhasil memberikan wawasan mendalam terkait distribusi UMK di sektor pertanian di Jawa Barat. Dengan memanfaatkan pendekatan Big Data, berbagai informasi penting terkait jumlah dan lokasi UMK berhasil diidentifikasi, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan berbasis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi UMK sektor pertanian ini bervariasi di setiap desa atau kelurahan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis dan sosial ekonomi. Peta tematik yang dihasilkan membantu dalam mengidentifikasi wilayah dengan potensi pertumbuhan UMK yang tinggi, serta daerah yang memerlukan intervensi kebijakan untuk mendukung pengembangan UMK lebih lanjut. Proyek ini memberikan kontribusi signifikan dalam membantu pengambilan kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih terarah dalam mendukung UMK sektor pertanian, baik melalui alokasi sumber daya maupun pengembangan program pendukung yang sesuai. Selain itu, pendekatan dan alat analisis yang digunakan dapat menjadi acuan bagi proyek serupa di sektor lain atau di wilayah lain. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.